Baik, untuk pembukaan saya serahkan kepada Saudara Fian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat hidayah, inayah, dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangannya lah kita dapat menikmati manisnya Islam yang masih bisa kita rasakan dan kita perjuangkan hingga hari, menit, dan detik ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan pengantar sistem basis data. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi dari sistem basis data itu sendiri. Adapun definisi sistem basis data secara etimologi yaitu sistem basis data dapat dipisah menjadi dua kata, yaitu sistem dan basis data atau database. Sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema, dan bahasa Yunaninya, yaitu systema, yang berarti suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Jadi, basis data ialah kumpulan data atau elementer yang secara logik berkaitan dalam mempresentasikan fenomena atau fakta secara terstruktur dalam domain tertentu agar mendukung aplikasi pada sistem-sistem tertentu. Dikutip dari Bambang Haryanto. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Marzuki. Saya perwakilan kelompok 009. Saya akan menjelaskan dua materi, yaitu karakteristik sistem basis data dan penggunaan sistem basis data. Oke, langsung saja. Karakteristik sistem basis data itu terdiri dari self-describing, isolation, multi-view, sharing data, dan pemapresan multi-user. Kita langsung ke self-describing. Basis data tidak hanya berisi tentang data saja, tetapi lengkap dengan definisi dari data itu sendiri. Definisi data disimpan dalam katalog sistem atau metadata yang berisi struktur setiap file, tipe, dan format penyimpanan data, serta constraint dari data. Perangkat lunak di BMS atau singkatan dari Database Management System dapat mengekstraksi data dan katalog dan menggunakannya. Dan selanjutnya yaitu isolation. Isolation ini sendiri yaitu program pengaksesan data sistem basis data. Ini ditulis secara terpisah dengan file-file yang bersifat spesifik seperti abstraksi data, sehingga program dan data berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu multi-view, yaitu memungkinkan pengguna yang berbeda untuk mendapatkan perspektif dalam kurung view basis data yang berbeda. Dan selanjutnya yaitu sharing data dan pemapresan multi user, yaitu fungsinya itu memungkinkan sejumlah user untuk mengakses data secara bersamaan. Untuk DBMS, yaitu singkatan dari Database Management System, yang perlu menyediakan currency control software sehingga data dapat diakses dengan benar. Oke, materi selanjutnya yaitu penggunaan sistem basis data. Penggunaan sistem basis data sudah sangat luas. Banyak sekali aplikasi yang memanfaatkan sistem basis data tersebut untuk mengelola data yang ada. Penggunaan sistem basis data ini memudahkan setiap orang untuk melakukan aktivitasnya. Hampir semua aspek pemanfaatan komputer dalam organisasi perusahaan senantiasa menggunakan basis data karena sangat efisien untuk mengakses berbagai macam data dan daya saing dan keakuratan yang cepat. Operasional suatu organisasi perusahaan yang akan meningkat sangat pesat jika menggunakan sistem basis data tersebut. Yaitu contohnya perbankan. Contohnya perbankan yaitu dalam melakukan pengelolaan data nasabah, data tabungan, data pinjaman, pembuatan laporan-laporan akuntansi, pelayanan informasi pada nasabah atau calon nasabah, dan lain-lain. Ya, contoh lainnya juga seperti pendidikan sekolah dalam melakukan pengelolaan data siswa,
penjadwalan kegiatan perkuliahan dan lain-lain, dan contoh lainnya yang bisa dilihat dari sini. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan menjelaskan adalah saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Rizqullah Waluddin. Saya akan menjelaskan bagian tujuan dan manfaat sistem basis data. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Sistem basis data atau database system ini sudah banyak digunakan di banyak bidang yang ada pada perindustrian sekarang. Bahkan tidak cuma di industri, ada pendidikan, keamanan, marketing, dan lain-lain. Hampir di segala bidang lah. Sistem basis data ini kenapa banyak digunakan? Kenapa menyebar luas? Bahkan sekarang disebut zamannya sebagai zaman yang kita ketahui itu zaman industri 4.0 di mana semua sangat bergantung kepada data. Ya, ini data merupakan komponen yang penting sekarang karena dia sebagai penyedia informasi terbesar. Baik, langsung saja kita masuk. Eh di bidang karena seperti yang saya katakan tadi, sekarang data tidak cuma digunakan pada bidang teknologi saja. Sekarang digunakan pada bidang eh, perusahaan, universitas, perkantoran, supermarket, bahkan di rumah-rumah. Itu karena kita sudah memasuki zaman yang sangat mengandalkan data di mana. Ya, itulah. Penggunaan database ini sangat dibutuhkan, sangat banyak karena perkebutuhan dan perkembangan informasi begitu cepat dan dinamis. Jadi tidak ada ruginya bagi yang bukan bidang atau pekerjaannya menggunakan data atau mempelajari sistem database ini untuk mempelajarinya. Ya, karena seperti yang saya katakan lagi, karena sekarang itu sudah bergantung sekali pada data. Oke, langsung saja. Selanjutnya, tujuan. Tujuan sistem basis data. Tujuannya diantara lain itu ada 3, yaitu mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Ya, ini intinya kita bisa mengsortir data agar gampang dicari, gampang diedit, gampang dimanipulasi, dan lain-lain. 2. Menjaga konsistensi. Menjaga konsistensi maksudnya di sini tuh kita dapat mengatur data agar dia apa ya tidak terduplikat, maksudnya tidak double datanya. Kita menjaga agar dia tetap tidak mengandung dua informasi yang sama. Bukan begitu, tidak mengandung satu informasi yang sama untuk data yang banyak. Itu kan akan merugikan kita dalam bagian space nanti atau tempat. Ketiga, pengaturan dalam pemilihan data sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Ya, ini seperti yang pertama, kita di sini menggunakan agar kita dapat mensortir data untuk dipermudah. Selanjutnya, manfaat sistem basis data. Sistem basis data memiliki 5 manfaat atau keunggulan tersendiri, yaitu kecepatan dan kemudahannya, kebersamaan pemakaiannya, pemusatan kontrol, pemusatan kontrolnya sendiri, dan efisiensi ruang penyimpanan serta keakuratan yang dihasilkannya. Itu semua merupakan manfaat sistem basis data sekarang karena uh, seperti kita tahu data tidak bisa langsung dalam perkembangannya dicapailah manfaat-manfaat ini. Baik, mungkin sekian dari saya. Uh, Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rio. Oke, Bismillah. Nama saya Andi Aryaksandar Mawan, NIM H0711911031. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dalam sistem basis data. Ada beberapa komponen dalam sistem basis data, yaitu perangkat keras, sistem operasi, basis data,
Database Management System atau DBMS, kemudian ada user atau biasa disebut pengguna, kemudian ada aplikasi. Yang pertama itu perangkat keras. Perangkat keras ini merupakan sebuah hardware yang umumnya itu dalam sistem basis data adalah berupa komputer, hard disk, memori, sekunder offline, ataupun juga removable disk atau flash drive, ataupun perangkat komunikasi jaringan lainnya. Kemudian ada sistem operasi. Ini merupakan program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, menjalankan operasi-operasi dasar komputer tentunya. Contoh beberapa sistem operasi itu ada Windows, Linux, atau juga macOS dan lain-lain. Kemudian ada basis data itu sendiri. Ini merupakan sekumpulan data yang siap diolah, sekumpulan data yang terorganisir dengan baik, sehingga nantinya dapat mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Sistem basis data dapat terdiri dari beberapa basis data yang memiliki data masing-masing. Kemudian selanjutnya itu ada DBMS atau Database Management System. Ini merupakan sebuah program aplikasi atau software khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola basis data yang tersedia. DBMS ini berperan dalam mengelola, menyimpan, dan mengambil data kembali. Adapun mekanisme yang digunakan sebagai pelengkap adalah contohnya itu pengaman data, konsistensi data, dan pengguna data bersama. Beberapa contoh dari DBMS itu adalah Microsoft Access, MySQL, Oracle Database, Sysbase, Boolean Interbase, PostgreSQL, dan lain-lainnya. Kemudian user ini merupakan sebuah pengguna yang termasuk juga dalam komponen sistem basis data, karena user ini merupakan komponen yang berinteraksi secara langsung dengan basis data itu. Ada beberapa tipe pengguna, diantaranya seorang programmer aplikasi, pengguna mahir atau casual user, ada pun juga itu pengguna umum atau end user, dan pengguna khusus specialized user. Kemudian yang terakhir aplikasi. Aplikasi di sini dimaksud dengan aplikasi tambahan yang bersifat opsional. Pemakai basis data bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data sesuai dengan kebutuhan. Program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS itu sendiri, ataupun dibuat menggunakan aplikasi lain seperti misalnya memakai Visual Basic. Sekian tentang komponen dari sistem basis data. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Adrian. Baik, ya. Jadi, saya Muhammad Adrian akan menjelaskan mengenai bahasa pada sistem basis data. Jadi, pada sistem basis data itu ada bahasa yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan basis data itu sendiri. Bahasanya ini dibagi dua, yaitu DDL, Data Definition Language, dan Data Manipulation Language atau DML. Umumnya kedua bahasa ini satu, misalnya SQL itu satu sudah ada DDL dengan DML-nya. Pada DDL ini skema di sini DDL kita mendefinisikan
skema atau struktur basis data dan properti-properti data. Dan juga batasan atau syarat-syarat data seperti misalnya jadi kita kalau misalnya gini, misalnya pada saldo database departemen, misalnya saldonya itu harus positif, tidak boleh nol. Nah, itu kita pada DDL didefinisikan. Nah, untuk data manipulation language, DML, bahasa ini dia digunakan untuk mengakses dan atau memanipulasi data. Jadi umumnya ada 4 akses itu seperti mengambil data, memasukkan data, menghapus data, atau memodifikasi data yang sudah ada. Nah, jadi data manipulation language ini juga bekerja pada database atau basis data. Sekian dan terima kasih. Baik, mungkin begitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.